cerita kisah Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Papa cerita ya, kisah sekarang ceritanya cerita Nabi Adam. Nah, dengarilah mau sambil tidur nih, Papa cerita pengantar tidur. Nabi Adam adalah orang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangannya sendiri, maksudnya oleh Allah sendiri, dan sekaligus dijadikan oleh Allah sebagai nabi yang pertama dan sebagai khalifah yang pertama di bumi. Oleh karena itu, dengar Nabi Adam diberikan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Nabi Adam dibekali pula oleh ilmu pengetahuan hukum alam sunatullah. Sebab itulah Nabi Adam ketika ditanya tentang nama-nama benda di dunia, beliau secara spontan dapat menyebut nama-nama benda itu. Itu mujizat Nabi Adam, pintar. Berkat kelebihan dan keistimewaan Nabi Adam, lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan kepadanya. Kemudian setelah itu berkumpullah para malaikat dan berbaris mengelilingi Nabi Adam. Lalu para malaikat itu bersujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Maka bersujudlah para malaikat itu sebagai penghormatan kepada Nabi Adam. Kecuali ada makhluk yang satu ini, yaitu iblis, yang tidak mau bersujud dan menghormat kepada Nabi Adam. Karena ia menganggap bahwa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Sebab iblis diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Maka dengan sifat sombongnya iblis itu ia kadang mau bersujud kepada Nabi Adam atau menghormat kepada Nabi Adam. Karenanya sombong, karena merasa iblis ini tercipta dari. Kemudian setelah iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, maka berkatalah iblis itu, "Ya Tuhanku, beri tangguh aku sampai hari dibangkitkan." Lalu Allah memperkenankan permintaan iblis, dan iblis berkata lagi, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semua, orang-orang yang." Maka iblis tadi dikutuk oleh Allah dan dikeluarkan dari surga. Maka iblis tadi menggoda orang-orang yang teman untuk di neraka. Dia menyesatkan orang-orang yang lemah imannya. Dengar, orang yang lemah imannya itu digoda oleh iblis supaya menemani iblis di neraka. Orang yang kuat imannya, yang berada tidak tergoda oleh iblis, yang kuat imannya. Berapa lama Allah melihat Nabi Adam kesepian di dalam surga. Maka Allah menciptakanlah pasangan Nabi Adam yang kemudian diberi nama Siti Hawa. Siti Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Maka diciptakan oleh Allah Siti Hawa. Lalu mereka hidup di dalam surga, berdua dalam surga. Siti Hawa ini diciptakan oleh Allah dengan paras yang sangat cantik dan
juga berakhlak mulia, serta dihiasi dengan 70 perhiasan surga. Lalu didudukkanlah di atas singgasana emas. Itu batasan tidak boleh mendekati pohon khuldi agar tidak termasuk orang yang zalim. Itu setan menggoda Nabi Adam agar mau mendekati pohon khuldi. Karena setan terus menggoda, maka Nabi Adam tergoda akhirnya, lalu memakan buah khuldi. Bahkan Siti Hawa pun ikut memakan. Nah, demikian Nabi Adam dan Siti Hawa menuruti bujuk rayu setan, dan kemudian Allah murka mereka, maka mereka berdua dikeluarkan dari surga, yaitu dikirim ke bumi. Bahkan mereka dikisahkan sampai terpisah, menangis selama 300 tahun dan menundukkan kepalanya seraya bersujud di atas gunung. Beberapa ratus tahun kemudian, Adam dan Hawa pun bertemu di suatu tempat yang diberi nama Padang Arafah. Lalu keduanya berkumpul dan akhirnya dengan izin Allah Hawa hamil, dan mulai berketurunan. Setiap Hawa melahirkan pasangan bayi laki-laki dan bayi perempuan. Anak Nabi Adam yang namanya Qabil dan Habil. Nah, diriwayatkan Qabil dan Habil adalah saudara sekandung dari Nabi Adam dan Hawa. Qabil sebagai kakaknya dan Habil sebagai adiknya. Qabil ini mempunyai sifat yang berbeda, karena itulah dia sering terjadi perselisihan di antara keduanya yang berakhir dengan pembunuhan. Peristiwa itu berawal ketika Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan Qabil dan Habil secara silang. Lalu Qabil tidak setuju. Selanjutnya untuk memerintahkan keduanya untuk berkorban. Siapa yang korbannya diterima, maka ia berhak nikah dengan Iklimah, seorang gadis manis saudara kembar Qabil. Dan korban Qabil tidak terima. Kemudian Qabil datang kepada Habil dan berkata, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Lalu Papa ngadok. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah kejadian manusia. Itulah tadi tentang Nabi Adam. Dan sebagai kami ya ya muslim lah, ya, jadi percaya jadi tukang iman. Dan sekitar ini jadinya kami sudah cukup, sudah habis cerita. ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceng di bawah ya. Dan subscribe-nya di bawah juga.